Anton Haryanto. Pendidikan saya teknologi pendidikan UNY. Saya lulusan tahun 2005. Saya masuk ke TV itu termasuk salah satu yang dikatakan salah jurusan. Teknologi pendidikan itu kan bikin media pembelajaran untuk membantu guru dalam mengajar. Memang dalam mata kuliah itu ada mata kuliah pembuatan video, audio video ada di situ. Cuman kan mata kuliahnya kan sedikit sekali untuk itu, karena ada beberapa mata kuliah yang lain untuk program pembelajaran itu ada yang komputer, ada yang radio, ada banyak lah. Tapi kenapa saya masuk ke Sejarah TV? Karena ceritanya tuh saya tahun 2022 itu kan harusnya saya tahun 2023 awal itu udah harus skripsi. Tapi karena kakak saya satu angkatan dengan saya di Unsur itu belum skripsi, makanya saya mencoba bidangnya lain. Saya bikin film. Endingnya saya lupa skripsi, 3 tahun berjalan itu saya bikin film terus. Nah, salah satu kru film saya itu masuk ke Sejarah TV, jadi karyawan di Sejarah TV. Endingnya setelah saya lulus 2005, saya ditawarin, pengen nggak ke Sejarah TV? Saya ke Sejarah TV. Lah kok diterima. Sampai sekarang saya nggak keluar-keluar loh. Menikmati itu. Adanya di radio dulu, di radio di Jogja juga, cuman tidak saya ada teman juga nawarin itu, tapi saya tidak lanjutin karena di sini udah dikatakan nanti di sini enak kok gini ya, masukin lamaran ke sini. Pembekalan itu selain mata kuliah itu kan kita ada beberapa seminar, ada pelatihan broadcast itu dari dulu namanya Puskat, UGM dulu namanya, di kampus itu ada itu. Terus ditambah lagi non formalnya saya aktif bikin beberapa film waktu itu di setelah tahun 2003 udah tua ya, 2003 sama sekali udah tua banget ternyata tuh, berumur ya, seperti itu. Televisi itu adalah kumpulan hasil karya kumpulan beberapa orang kreatif di dalamnya untuk sebuah siaran. Ada yang namanya produser, adanya kreatif, tim kreatif, ada kameramen, ada grafis, ada editor, ada master control room. Anak-anak master control room, mereka itu orang-orang yang harus berdaya kreasi untuk membuat sebuah acara bisa diterima dan doable ataupun bisa dijual. Maksudnya kan doable itu punya dijual. Kalau dikatakan panjang seperti dulu enggak ya, saya pikir enggak ya, karena konsumen ataupun klien ataupun penonton kami itu semakin sempit. Karena sekarang kalau dulu kan orang tua masih nonton TV, sekarang orang tua udah ke YouTube. Makanya banyak stasiun TV itu membuat gimana kita bisa menjual karya kita tuh di beberapa platform. Misalnya selain terestrial TV, kalau TV kan terestrial TV, kita YouTube juga kita kembangin, TikTok kita juga main, Instagram kita juga main, terus web streaming kita juga main. Jadi selain terestrial TV, karya-karya teman-teman yang di Sejarah TV ini kita tayangkan juga di beberapa platform itu, biar kita juga bisa ikuti arus dengan kemampuan teman-teman itu basicnya benar-benar broadcast sama broadcaster yang dadaan di YouTube itu kita bisa bersaing. Karena nyatanya di dunia YouTube sekarang itu kan hoki kan karya yang bagus malah tidak banyak penonton, justru karya yang hanya dialog
seseorang itu malah meledak, itu kan untung-untungan, tapi untung-untungan. Tapi itu menjadi tantangan kami untuk bikin karya yang bisa diterima oleh banyak orang. Apa ya? Dulu ada namanya tekad. Itu lama banget. Program apa itu? Program humanitarian, jadi kita beri bantuan, datang beri bantuan kepada orang itu. Itu tekad itu dulu ada namanya berhenti, tapi udah lama kita bungkus karena semakin banyak TV yang buat itu, endingnya penontonnya sudah penonton dan klien untuk sponsorship udah nggak ada. Kenapa berkesan? Karena kita benar turun langsung ke masyarakat, kita ngambil gambar ke sana. Kalau ada dari klien segini kok sekiranya kurang cukup, teman produksi bantingan mas, bantingan itu ngeluarin uang dari dompet kita, urunan kita tambahkan ke situ. Jadi benar-benar dari hati, kalau itu dari hati. Sampai ada teman produser satu, teman dulunya Mbak Ai, sekarang udah di beberapa pihak yang lain itu, ada yang nangis produksi itu. Dia apa sih namanya, wawancara seperti ini sampai menangis karena memang kita merasakan apa yang klien narasumber itu rasakan. Kreatif ya pasti. Kreatif, riset yang dalam. Jadi sebuah karya itu berawal dari riset yang dalam. Riset terhadap kebiasaan calon klien yang mau kalian tembak, calon penonton acara kalian. Itu harus kalian lakukan secara dalam. Karena dari situ nanti bisa terbentuk beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan untuk membuat sebuah program. Misalnya seperti ini. K-pop itu kan sebuah riset yang dilakukan oleh teman-teman dari Korea sana selama bertahun-tahun. Sekarang K-pop itu sudah udah masuk ke beberapa negara-negara yang lain, bisa menjadikan income negara itu cukup besar. Itu risetnya sampai nggak hanya setahun 2 tahun mereka. Jadi riset itu menjadi fondasi paling kuat untuk sebuah program. Kalau programnya nanti dari kembangan apa bisa, tapi data risetnya yang paling kuat, data riset itu untuk menjadi bahan untuk menarik klien. Kita bikin ini. Jadi untuk dunia penyiaran masih prospek. Karena masyarakat itu masih butuh informasi yang akurat, akuntabel, dan bisa ditanggungjawabkan. Yang pasti kita banyak ngobrol dengan teman-teman, bahwa kita itu berkarya bukan bekerja. Intinya seperti itu. Kalau kita sama teman-teman kita bekerja, ya udah selesai kerjaan, ya udah selesai kita pulang. Tapi ketika kita berkarya di rumah pun kita mikir besok kita bikin apa. Itu yang kita coba kali teman-teman, kita bikin apa. Sampai ketika produksi pun saya sebagai produser itu juga turun ke bawah untuk ngobrol sama kameramen. Nanti angle-nya seperti apa yang bagus, penataan lighting-nya seperti apa yang bagus, kayak gitu kita ngobrol. Dan kalau di Jogja TV itu kan budaya jaluk tulung masih berjalan. Jadi kita tidak merintah kamu gini, enggak, tolong seperti ini ya nanti ya, biar teman-teman tuh merasa diorangkan dan ya dihargai seperti itu. Jadi endingnya nanti bisa sepemahaman, sepemikiran untuk membuat karya-karya yang bagus ke depannya.